Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ratnasari dengan NIM 2102082 kelas PKC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain produk saya dengan temanya Feminine Shoes. Lanjut, latar belakang. Latar belakang sepatu adalah bisa disebut dengan alas kaki, bagian yang luar yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang segala kegiatan. Nah, kegunaan sepatu ini untuk melindungi kaki supaya tidak kotor dan juga melindungi kaki supaya terhindar dari benda-benda yang tajam. Nah, alas sepatu ini terdapat dua bagian, yaitu bagian upper dan bagian bottom dan bagian sole. Nah, sole itu termasuk bagian yang terluar yang langsung bersentuhan pada permukaan yang kasar. Nah, sehingga pada outsole ini terkadang mengakibatkan cedera karena outsole-nya licin. Jadi, bisa dilihat pada gambar seseorang yang terpeleset jatuh hampir karena awal mula permasalahannya itu komponen outsole-nya licin. Jadi dapat memunculkan sebuah ide untuk memunculkan sebuah produk atau mengembangkan produk yang sudah ada dengan menggantikan komponen outsole yang licin ke komponen outsole yang tidak licin. Jadi fungsinya supaya meningkatkan kinerja saat berolahraga untuk menghindari cedera pada kaki. Lanjut, brainstorming. Jadi, permasalahan yang saya angkat itu sepatu dengan outsole yang licin. Di sini terdapat ide-ide dikemukakan dengan brainstorming ini pemetaan ide-ide. Di sini terdapat banyak-banyak ide, teknik, perawatan, bahan material, market, target usia, manfaat, aktivitas, sifat produk, gender, tema, dan lain-lain. Di sini saya memanfaatkan tema feminin dengan gender wanita dan usia remaja dan dewasa. Dan di sini saya lebih ke pemakaian sepatu di outdoor. Lanjut dengan problem solving. Jadi pada pengguna aktivitas olahraga ini tidak lepas dengan permasalahan pada bagian outsole-nya dikarenakan licin. Jadi terpikirlah sebuah konsep dengan merubah atau memodifikasi pada bagian outsole supaya tidak licin. Lanjut dengan konsep desain. Konsep desain ini konsep awal yang saya pikirkan dengan bertemakan feminin, yaitu terdapat material kupu-kupu pada bagian back counter dengan keunggulan dari kupu-kupu desain ini memiliki bersisik dengan identik warna-warna yang indah, bersifat untuk berhabitat di taman. Nah, jadi dapat memberikan sebuah solusi dengan material outsole EVA dengan menggantinya menjadi TVR, thermoplastic rubber. Nah, sepatu ini merupakan sepatu sport yang digunakan pada olahraga lari, terutama pada saat berolahraga. Nah, desain ini saya masukkan ke dalam material kupu-kupu di bagian back counter. Keunggulannya itu bisa digunakan pada aktivitas sehari-hari. Lanjut dengan desain research. Desain research ini eh, kita fokuskan pada riset pengguna, aktivitas pengguna, problem statement, dan solusi. Nah, riset pengguna ini saya digunakan oleh remaja dan dewasa, dan aktivitas penggunanya itu lebih ke outdoor, berolahraga. Sepatu ini juga bisa digunakan untuk kerja atau kuliah, dan sepatu ini juga anti-slip dan anti licin. Nah, problem statement ini jadi mengangkat dari permasalahan ini bisa eh, terjadi terpeleset ketika lari. Analisis image. Analisis image ini terdapat bidang bentuk, tekstur, dan garis dan warna. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis image ini saya pada bagian image board yang saya tadi lihat itu terdapat tekstur lebih ke halus dan garisnya itu lebih cenderung tidak beraturan, lebih cenderung gelombang natural. Nah, bentuknya tidak beraturan. Jadi, warnanya tetap menggunakan warna yang feminin. Nah, lanjut dengan
sketsa 30 desain. Nah, sketsa 30 desain ini, gambar yang pertama, gambar sepatu sport, lebih ke santai-santai saja, dengan model-modelnya ada yang pakai tali dan ada yang enggak, dan ada yang diselip juga, dan ada yang lebih kayak sepatu sandal. Yang penting sepatu lebih, alas kaki lebih ke feminin. Nah, yang kedua yaitu ada gambar yang kayak sepatu untuk main jalan-jalan saja, namun outsole-nya itu bergerigi karena dia menghindari anti licin. Nah, lanjut gambar yang ketiga, ini gambar sepatu sport dan gambar pantofel untuk mainin kuliah atau jalan-jalan. Nah, di sini terdapat outsole-outsole yang hampir sama dan ada yang berbeda juga. Yang penting bawahnya itu bergerigi, tidak rata permukaannya supaya menghindari dari licin. Lanjut dengan final design. Nah, final design ini saya terambil di antara dua ini, saya mengambil yang sebelah kanan. Sebenarnya sama saja. Di sini terdapat material kupu-kupu yang mencirikan kewanitaan. Di sini juga sama, terdapat komponen kupu-kupu yang lebih kewanitaan. Nah, di sini saya mengambil yang sebelah kanan karena bisa dipakai untuk olahraga dan bisa untuk dipakai kuliah atau kerja, lebih ke menggunakan aktivitas kegiatan sehari-hari di bagian outdoor-nya, di outdoor. Nah, jenis bagian outsole-nya itu jenis bahan karet, termoplastik rubber, tidak licin di lantai, fungsinya tahan lama, ringan, cocok untuk pengguna sehari-hari. Nah, lanjut, ini final desain yang dipilihnya. Lanjut dengan bahan material kulit, yaitu satu kulit pull up. Kulit pull up ini terdiri dari kombinasi kulit asli kualitas rendah dengan lapisan poliuretan yang dipres dan ditimbulkan ke permukaan. Nah, kulit pull up ini kelebihannya itu ciri khasnya lentur dan tekstur. Jadi pada kulit pull up ini terkadang yang membuat produk dengan kulit pull up itu bisa berbahan kulit pull up, barangnya bisa semakin keren karena terdapat cara merawatnya yang khusus. Nah, kulit pull up ini sesuai dengan tren yang saat ini. Nah, kulit pull up yang warna pink dan warna putih. Lanjut dengan material Mary Mesh. Material ini dicirikan oleh tampilannya jaring-jaring, seperti jaring-jaring. Mary Mesh ini terbuat dari serat sintetis yang dirajut atau dianyam. Penggunaan Mary Mesh ini pada kaki berfungsi sebagai untuk menguntungkan karena dapat menjadi ventilasi udara keringat untuk menggunakan sepatu yang tertutup. Nah, lanjut dengan bahan material sol. Nah, di sini terdapat pemecahan sepatu di mana komponen sepatunya itu dipecah, terdapat ada eyelets, ada tali, ada upper, ada bagian back counter, kupu-kupu variasinya, ada material Mary Mesh, terus ada komponen kulit pada warna putih, dan ada insole, bagian dalam sepatu, ada lidah, dan ada jenis outsole TPR, karet mentah, full termoplastik rubber yang kuat, lentur, dan juga anti-slip. Bisa dilihat ya gambarnya, teman-teman. Lanjut dengan pola sepatu sport. Yang pertama, pola dasar sepatu sport. Pola dasar sepatu sport terdiri dari toe cap, back counter, back tap, dan tong. Bisa dilihat ya keterangannya di bawah. Pola dasar sepatu ini pecah pola dari sepatu ini yang di pojok kanan. Nah, lanjut dengan pola jadi. Pola jadi ini terdapat komponen yang masih hal sama, toe cap, back counter, back tap, sama tong. Pola jadi ini ukuran asli mencetak dari pola dasar. Nah, lanjut dengan pola potong. Pola potong ini masih sama komponennya, namun pola potong itu ada kelebihannya. Nah, kalau misalnya tumpangan itu 10 mili dan lipatan itu 5 mili. Jadi di sini saya menambahkan 5 mili keluar untuk lipatan dan 10 mili untuk tumpangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hasil presentasi saya bisa didengarkan oleh teman-teman kalian semua.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.